Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam sub pasal ini, saudara, judulnya diberikan hamba Tuhan yang menderita. Nah, saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita mengingat satu kisah Tuhan Yesus Kristus ketika ia berkhotbah di bait Allah. Banyak orang yang mengira bahwa Yesus hanyalah anak tukang kayu. Yesus hanyalah anak dari perawan. Yesus yang tinggalnya di kandang domba. Yesus yang dari Galilea. Banyak orang melihat Yesus dari sisi buruknya, saudara. Tetapi saudara, kita akan belajar di sini bahwa apa yang dipandang dunia rendah, itu yang akan ditinggikan oleh Allah. Yesus pernah berkata kepada para murid, orang yang bodoh bagi dunia akan dipakai Allah untuk menyerang, untuk melawan orang-orang pintar di hadapan dunia. Artinya saudara, apapun latar belakang daripada hamba Tuhan, mau dia ekonominya rendah, dia introvert misalnya, dia tidak punya apa-apa, tetapi ketika Tuhan ambil dia, ketika Tuhan pilih dia, maka terjadi transformasi. Dia yang mungkin di mata dunia tidak ada apa-apanya, bahkan untuk memenuhi hidupnya terkadang merasa kurang. Tetapi ketika dilihat dari kacamata surgawi, Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat kerendahan hatinya. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang walaupun di tengah stagnansi ekonomi, di tengah ekonomi yang mulai menurun, resesi dunia, resesi global, dan lain sebagainya, tetapi hamba Tuhan ini tetap setia melayani Tuhan, tetap melakukan pelayanan, tetap melakukan penginjilan. Nah saudara, Tuhan melihat dari keseriusan hati seorang manusia, seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang memiliki harta yang banyak, gereja yang besar, jemaat yang banyak, itu belum tentu hamba Tuhan yang mencerminkan Alkitabiah, saudara. Karena hamba Tuhan yang mencerminkan Alkitabiah, sekalipun gerejanya kecil, sekalipun jemaatnya sedikit, sekalipun dia tidak punya apa-apa, tetapi ketika hatinya fokus untuk melayani Tuhan, hatinya tetap setia dalam segala keadaan, hatinya tetap ambil pelayanan, tetap melayani Tuhan, maka kita bisa lihat Ayub, saudara. Dia hartanya hilang habis-habisan, dia ternaknya juga mati semua, anak-anaknya juga kena penyakit,
dan dia dikutuk oleh istrinya, oleh sahabat-sahabatnya untuk mengutuk Tuhan. Tetapi apa sikap Ayub? Dia berkata, dari lahir pun aku tidak membawa apa-apa, maka mati pun aku juga tidak akan membawa apa-apa. Artinya saudara, dari kelemahan Ayub, penyakitnya Ayub, dan kemiskinan yang dialami Ayub, itu memberi kita suatu pandangan bahwa hamba Tuhan itu tidak dilihat secara kacamata duniawi. Mungkin kita bisa berperspektif, memiliki persepsi bahwa hamba Tuhan yang benar adalah yang gerejanya besar, yang jemaatnya banyak, yang uangnya kaya, segala harta miliknya, dia punya mobil, punya motor, punya rumah yang gede. Hamba Tuhan yang sejati tidak seperti itu, saudara. Tetapi bagaimana hamba Tuhan yang sejati? Dia merendahkan hati, merendahkan diri. Dia harus mengerti bahwa seluruh hidupnya itu milik Kristus. Kristus ada di dalam dirinya. Sehingga kata Paulus, tidak ada hal untuk memegahkan diri setelah Kristus datang, setelah Kristus ada di dalam kehidupan. Tidak ada hal untuk memegahkan diri. Artinya bahwa hamba Tuhan yang benar-benar dipilih Tuhan, dia tidak bisa menyombongkan diri, karena harus mengerti bahwa semua yang dimilikinya, semua yang ada di dalam kehidupan dia itu adalah berkat Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dari Tuhan karena datangnya dari Sang Maha Berkat, Sang Pembawa berkat, Sang Pembawa mukjizat, Sang Pembawa damai sejahtera, Allah Elohim, Allah Shaddai, Allah Jehovah Jireh, penyedia. Itu dari Allah, oleh Allah. Kehidupannya akan diatur oleh Allah. Maka hamba Tuhan mau kemanapun dia harus dia harus nurut, dia harus setia, saudara. Kehidupannya juga diatur oleh Allah. Bagaimana pelayanannya, kekeluargaannya, persahabatannya, keuangannya, semuanya diatur sama Tuhan. Maka diserahkan kepada Tuhan seluruh aspek kehidupannya. Nah, yang terakhir adalah untuk Allah. Untuk Allah ini bagaimana seluruh aspek hidup kita. Para hamba Tuhan itu diserahkan untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang sejati adalah hidup kita yang menjadi persembahan. Artinya persembahan tidak semata-mata kita memberikan persembahan, memberikan uang kepada gereja, kepada gembala, kita memberikan mungkin sumbangan, sembako. Itu tidak ada yang salah, saudara. Tetapi inti dari persembahan adalah hidup kita. Kalau kita punya paradigma, pola pikir, kehidupan kita harus seutuhnya diserahkan sama Tuhan, itu sudah otomatis kita akan memberi persembahan dalam bentuk kolekte, dalam bentuk perpuluhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita fokus persembahan itu hanya untuk uang untuk perpuluhan, hanya untuk kolekte, mungkin dari segi ekonomi kita bisa mempersembahkan, tapi dari sisi kehidupan yang lain, segi kehidupan yang lain, kesehatan, mungkin olahraga, mungkin makanan, minuman, atau perabotan, itu tidak menjadi persembahan hidup kita, saudara. Nah, makanya ini yang perlu ditekankan, bahwa menjadi hamba Tuhan di mana Kristus tinggal di dalam kita, kita nurut sama Yesus. Yesus berkata apa,
kita nurut, Yesus janji apa, itu pasti ditepati. Yesus ada hukum apa, itu pasti akan dijalani. Tetapi bagi orang yang nurut, orang yang percaya sama Yesus, tidak ada hukuman, saudara. Kita masih hidup dalam dosa, iya, masih bisa berbuat dosa, masih. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, bukan di dalam dosa, kita akan menyadari, kita akan peka hal mana yang kurang dari kita, hal yang berdosa apa yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.